wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidina wa dahrat dahrina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul kembali pada tempat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan melaksanakan pengajian majelis ilmu, dan juga akan kita laksanakan nanti azan isya, kita laksanakan lagi sholat isya berjamaah. Maka ini luar biasa nikmat dan rahmat dari Allah kepada orang-orang yang terpilih. Maka kita bersyukurnya yaitu dengan penuh semangat melaksanakan ataupun mengikuti pengajian. Yang saya hormati sekalian jamaah yang sudah berhadir, bapak-bapak dan kalau merasa saat kita kencing ada seperti terbang, ada misalnya seolah-olah, tapi kita tidak melihat, cuma seakan-akan saja, maka itu hukumnya tidak bernajis. Yang dihukum bernajis kalau kita melihat percikannya dan kita melihat kain kita basah. Karena saya sudah jelaskan di halaman 94 kitab I'anatul Talibin jilid 1, itu najis dibagi 4. Salah satunya adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, itu dimaafkan. Contohnya najis saat di kaki lalat, itu kan ada najis. Dan najis yang terpercik dari misalnya ada orang buang kotoran seperti itu, buang kencing, terpercik najisnya, nah itu dimaafkan. Jadi kalau seakan-akan ada terbang tapi kita tidak melihat, ini nggak dihukum najis. Tapi kalau kita ada melihat kencingnya terbang dan kita dapatkan di celana kita itu basah-basah bintik-bintik, berarti itu caranya ya harus cuci, harus disiram. Maka solusinya naikkan, lipat itu ujung daripada celana kita sampai di bawah lutut. Ya, apa misalnya ada berpercikan ataupun membal itu air, kan bisa dicuci kakinya saja. Kemudian kita usahakan kalau kita nembak kencingnya sedang berdiri, nembaknya di tempat yang dalam. Jangan nembak di tempat yang keras, misalnya beton, dan ukurannya pun sejajar kaki kita, itu membal, itu dia berbentur, ya kan. Makanya kita pilih-pilih tempat lah, jangan asal nembak aja. Iya. Jadi kalau ini yang pasti ya, kalau misalnya kita tidak lipat ujung kaki itu, kita tembak di sini misalnya ini kamar mandi ini misalnya, kita tembak di sini sedang berdiri, itu pasti itu bernajis itu ujung kakinya. Jadi cara satu-satunya ya dianggap saja ini dibersihkan aja, dicuci aja. Nah, kan nggak apa-apa walaupun agak basah-basah sedikit kan, nanti diperas sedikit ya kan. Itu harus seperti itu. Tapi kalau hanya perasaan, misalnya nembaknya jauh ke dalam, ataupun misalnya tempatnya nggak keras, misalnya tidak beton, ya itu kira-kira tidak akan terpancar ataupun terpercik ya kan. Jadi kalaupun kita pun merasa dan kita lantas kita lihat tidak ada, jadi hukumnya nanti dimaafkan. Jadi itulah solusi dan masalahnya ya. Ya kalau memang ada di kamar mandi, kita jongkok lebih bagus, dapat pahala jongkok. Karena jongkok itu sunnah Nabi. Nabi nggak pernah kencing berdiri, nggak pernah kencing nembak-nembak macam kita tuh, nggak pernah. Jadi kencing sambil jongkok itu dapat pahala karena ikut sunnah Nabi. Kita ini sok-sok maco, saya nggak mungkin jongkok macam bencong. Itu kita goblok itu. Jadi nggak usah sok-sok maco di situ. Kita ibadah itu niatnya. Dan kalau kencing sambil duduk, itu salurannya jadi lancar, kantong kencing terjepit, jadi dia keluar semua. Kalau kita kencing sambil berdiri, secara kesehatan saja, walaupun tidak dikatakan Rasulullah, walaupun tidak dikatakan oleh Nabi, itu secara kesehatan saja itu bukan cara yang baik, cara yang akan menimbulkan sakit. Nanti bisa batu karang, bisa prostat macam-macam. Karena nggak sehat kencing berdiri. Coba tanya dokter.
nggak sehat. Ada beberapa kemungkinan nggak akan habis kencingnya keluar. Maka memang jongkok itu cara terbaik. Jangan pikir ini jongkok macam bencong. Ya. Tapi itulah jongkok itu sehat. Ada lagi pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Yang kamuri semangat ya. Kencing pakai ya. Kencingnya nggak mungkin pakai daun, ceboknya ya, lapnya ya, nggak mungkin lah kencing pakai daun. Boleh, pakai tisu boleh. Pakai daunnya yang jangan lembut. Daun bisa nggak bisa? Yang kering bisa. Daun yang kesat. Kesat itu antara kasar dan halus. Kalau kasar sakit ini senjata kita. Ini mohon diperhatikan. Saat cebok itu boleh pakai tisu, boleh pakai karton, boleh pakai kulit kayu, boleh pakai batu, boleh pakai rumput, boleh pakai daun kayu, tapi jangan yang licin macam daun keladi ya. Lebunya hancurnya lebu. Lebunya malah iya je anti air. Nyelatang raya alam tu. Ya kan? Jadi tolong disimak. Jadi boleh ya. Tapi cari daun yang tidak licin. Dan jangan juga yang kasar, karena kalau kasar nanti sakit barang nanti. Ya kan? Jadi antara kasar dan lembut itu kesat namanya. Macam ini, mohon maaf, misalnya macam kertas. Ini kertas ini boleh nih, bukan kertas ini, kalau ini haram. Kalau kertas kitab itu haram, kertas Quran itu haram. Tapi mohon maaf ya, kalau kertas buku fisika boleh. Buku ini mohon maaf ini. Bahasa selain bahasa Arab itu boleh. Bahasa Inggris boleh, bahasa apa saja boleh. Bahasa kita juga boleh, bahasa Aceh, bahasa Indonesia juga boleh. Mohon maaf ya. Karena tidak dinilai sesuatu yang dihormati dalam agama ya. Apalagi misalnya ada tulisan-tulisan, kan misalnya ada orang buang proyek itu, laporan proyek itu ambil saja itu. Oke, jadi boleh, dan bukan hanya untuk cebok sebenarnya, untuk berak juga boleh dipakai dengan tisu dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan?